Sahabat Hikmah, setiap hari Pak Wata yang umurnya sudah mencapai 75 tahun ini berjualan hasil kerajinan dari bambu dengan berkeliling kampung menggunakan sepeda tuanya. Banyaknya barang jualan yang dibawa tentunya membuat sepedanya berat saat dikayu. Apalagi saat di bulan puasa seperti ini, kala Bapak harus menahan lapar dan haus. Walau berat, tapi Bapak tak mengeluh dan berputus asa. Ia tetap berjualan, sembari kadang menuntun sepedanya saat melewati jalan menanjak. Kadangkala, bila kaki sudah lelah berjalan, Bapak akan beristirahat dan duduk sejenak di pinggir jalan. Sayangnya bukannya hilang capek, tapi Bapak malah kena masalah. Pernah suatu ketika, saat sedang duduk istirahat, sepeda Bapak yang penuh dengan muatan justru tersenggol pemotor yang sedang lewat. Alhasil, barang-barang dagangan Bapak jatuh berserakan di jalan. Bukannya menolong Bapak memunguti barang dagangannya, pemotor itu justru memarahi Bapak karena parkir sembarangan di jalan. Terpaksa Bapak harus memungut dan menata ulang kurungan ayam, pengki, bumbung ikan, dan sapu dagangannya ke atas sepeda bututnya. Sahabat, sikap sabar dan ikhlas Bapak Wata saat terkena musibah tentunya patut dicontoh oleh kaum muslim, apalagi saat sedang puasa seperti ini. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Kong, saya beli penyapu. Buset, gua abah bangkas. Berapa duit? Goceng. Goceng. Ya. Ini. Kembalian? Kagak ada kembaliannya. Ya udah buat engkong aja ya. Ya, makasih. Sahabat Hikmah, Bapak berjualan kurungan ayam, pengki, dan sapu ijuk mulai dari siang hari sampai sore menjelang. Satu buah sapu dijual seharga Rp5.000. Sedangkan pengki, bumbung ikan, dan kurungan ayam dijual Rp20.000. Ibu-ibu beli, pangaji 10.000, kasihnya duit 20.000. Nah ini Neng, nggak ada pulangan, nggak usah Pak. Bakal engkong aja. Kadang-kadang kita kecapean duduk di jalanan. Kong, mari. Kan ngopi. Agak punya duit, nggak usah bayar. Walaupun tak banyak orang yang membutuhkan barang jualannya, tapi Bapak bersyukur ada saja orang yang berbaik hati mau membeli dagangan Bapak. Saya kasihan karena engkong sudah tua. Walaupun saya nggak butuh penyapu, kadang-kadang suka beli saya karena saya kasihan karena dia lelah jualannya. Memang usia Bapak sudah tak lagi muda, tapi kondisi Bapak memang masih sehat. Kakinya masih kuat berjalan jauh. Tapi sayang, pendengaran Bapak tak lagi berfungsi normal. Bapak kehilangan pendengarannya akibat kecelakaan yang dialaminya saat berjualan keliling sekitar 10 tahun lalu. Habis jatuh, nabrak becak, lagi belanja ke sono ke Dengklok. Becak lagi diem ditabrak. Jadinya kurang denger. Tuh. Bapak sempat dibawa berobat ke dokter, tapi nasib berkata lain. Pendengaran Bapak tak bisa lagi seutuhnya pulih seperti sedia kala. Udah bawa ke dokter, tapi nggak sembuh. Mau dioperasi kagak punya duitnya. Sejak itu, Pak Wata tak bisa mendengar jelas perkataan orang lain. Pembeli harus berteriak agar Bapak bisa mendengar dengan jelas dan paham apa yang pembeli ucapkan. Sahabat Hikmah, di pekarangan rumahnya di Desa Jaya Sakti, Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat inilah Bapak membuat kurungan ayam dan bumbung ikan. Membuat kurungan ayam atau bumbung ikan memakan waktu yang cukup lama, sekitar 1 hingga 2 hari. Sedangkan untuk membuat sapu lidi, Bapak dibantu oleh istri tercintanya yaitu Ibu Inah. Mereka telah menikah selama kurang lebih 40 tahun dan dikaruniai 2 orang anak lelaki yang kini telah tinggal jauh terpisah.
Ibu Ina mencari daun belarak di kebun-kebun milik orang di sekitar rumahnya. Karena bukan pohon miliknya sendiri, maka ibu hanya berani mengambil daun belarak atau daun kelapa yang sudah jatuh ke tanah. Ya, saya nyari belarak, nyarinya yang jatuh-jatuh. Saya cari di kebun Pak Haji. Boleh, Bu? Boleh. Habisnya yang berdiri atau kedua melin. Setelah mendapat belarak yang cukup banyak, ia pun bergegas pulang ke rumah untuk membuat sapu lidi. Membuat sapu lidi prosesnya cukup mudah. Batangnya harus dipisahkan dari daunnya. Batang ini lantas dibersihkan sampai pinggirannya halus. Setelah halus, lantas batang-batang belarak disatukan dan diikat menggunakan tali. Dijual di mana, Bu, ini? Sahabat Hikmah, bapak dan ibu tak mungkin bisa mengandalkan rupiah dari hanya berjualan kerajinan bambu saja. Habisnya nggak laku dagangannya. Saingannya banyak, jadi seringnya kagak laku. Selain membuat sapu lidi, ibu juga menerima pekerjaan sampingan, yaitu membersihkan sawah milik orang lain. Ibu sering dapat pesanan dari tetangga untuk membersihkan sawah dari hama rumput liar. Ibu dibayar Rp5.000 untuk mencabut rumput-rumput liar yang sering tumbuh dan mengganggu tanaman padi yang sedang tumbuh. Walaupun panas dan terik matahari sangat menyengat, tapi tak membuat ibu enggan bekerja. Prinsip ibu, tak masalah berapapun rezeki yang diperoleh, asalkan itu dari pekerjaan halal. Saya mah nggak mau utang, saya mah nggak punya beras, kayak diem aja udah. Sahabat Hikmah, saat mencabut rumput liar seperti ini biasanya dimanfaatkan ibu untuk mencari sayur gada. Sayur gada banyak tumbuh di sekitar sawah dan bisa diolah menjadi makanan untuk menu berbuka puasa. Ibu hanya memetik sayur gada yang masih muda saja, karena daun yang sudah tua teksturnya lebih keras jadi sulit untuk dimakan. Biasanya Ibu Inah mengolah sayur gada ini menjadi menu pecak sayur gada. Pertama-tama, sayur gada yang sudah dibersihkan dicuci dan direbus ke dalam air mendidih sampai menjadi layu dan sedikit lunak. Setelah cukup lunak, sayur ditiriskan. Bumbu pecak terbuat dari bawang merah, bawang putih, dan garam. Bahan-bahan ini lantas diulek sampai halus dan diberi air. Bumbu ini lalu disiramkan ke rebusan sayur gada. Menu sederhana namun sehat inilah yang kadangkala menjadi menu berbuka puasa saat kondisi dompet ibu dan bapak sedang menipis. Lagi nggak punya duit, saya nyari sayuran di sawah. Bakal buka puasa. Iya, yang penting buka puasanya biar bareng sama bapak. Setiap sore, ibu menjajakan makanan takjil dengan berjalan kaki keliling kampung. Walaupun capek, tapi ibu senang karena dagangannya lumayan laris dan digemari oleh warga sekitar. Dia suka dagang lumpia rebung, yang lain tuh jarang, nggak suka dagang lumpia rebung. Jadi dia doang yang dagang lumpia rebung, jadi saya suka beli. Juga dia rasanya enak, makanan dia. Sahabat Hikmah, tak hanya orang dewasa saja yang suka lumpia rebung ini. Anak-anak kampung yang sedang berpuasa juga suka. Walaupun beberapa kali mereka kurang bayar, tapi ibu dengan senang hati dan ikhlas memberikan lumpia rebungnya. Kalau duit aku kurang sama Pona nggak apa-apa, malah dikasih. Ibunya baik, terus kalau mau buka puasa dibagi makanannya. Gorengan Pona enak, terus kita nggak punya duit, suka dikasih. Lumayan buat buka puasa. Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrih ghaira annahu la yanqus min ajri as-sa'imi syai'a. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, dia akan mendapat pahala seperti orang itu tanpa mengurangi pahala sedikit pun dari orang yang berpuasa. Bulan Ramadan selain puasa adalah bulan berbagi.
Ini menarik sekali sebab ketika kita lapar, justru empati kita kepada orang-orang yang selama ini merasa lapar akan semakin meningkat. Sebuah pesan yang luar biasa dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa berbagi, menolong sesama tidak menunggu kita berada dalam keadaan lapang. Inilah semangat yang disebutkan oleh Al-Quran ketika mencirikan orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra", yaitu orang-orang yang tetap berinfak pada saat lapang atau pada saat susah. Jadi kemampuan untuk memberi, kebiasaan untuk berbagi kepada orang lain itu tidak tergantung dengan hal-hal eksternal di dalam diri kita. Kalau kita tidak bisa memberi banyak, pasti kita dapat memberi yang sedikit. Yang terpenting adalah tidak boleh mati di dalam diri kita ini rasa empati, melihat bagaimana orang-orang yang susah dalam kehidupan ini. Mereka tidak boleh merasa hidupnya sendiri. Ada hal yang lebih bermakna dari nilai yang kita berikan kepada mereka, bahwa mereka akan merasa mereka tidak menjalani kehidupan sendirian. Ada orang-orang lain yang membuat mereka menjadi lebih kuat menjalaninya. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang paling baik bagaimana berbuat dermawan. Padahal kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat pas-pasan, bahkan berkekurangan. Kana ajwadun nas, kata Aisyah, dia adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan beliau menjadi lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Harusnya Ramadan selain mengajarkan kita bagaimana mengontrol emosi, kita juga belajar tentang bagaimana hidup untuk lebih banyak manusia di sekitar kita. Sahabat Hikmah, saat senja menyapa dan alunan azan maghrib berkumandang, ibu pun lantas menyudahi jualannya. Ibu bergegas kembali ke rumah untuk berbuka puasa bersama bapak. Walaupun harus berbuka dengan menu makanan yang sangat sederhana, yakni pecak sayur gada, tapi bapak dan ibu tidak mengeluh. Bagi mereka, makanan apapun pasti nikmat, asalkan itu merupakan hasil jerih payahnya sendiri dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Nikmatnya pun luar biasa. Apalagi bila makanan itu merupakan santapan pertama saat berhasil melewati puasa seharian. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi daripada misik." Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia bertemu Robnya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Hikmah, demikian tadi tayangan tentang kehidupan dan perjuangan Bu Monah dan keluarga, serta Pak Wata dan istrinya Ibu Inah. Semoga tayangan tadi bisa bermanfaat dan menjadi teladan serta pengingat kita untuk selalu bersyukur dan bisa menikmati segala rezeki dan berkah yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.